itu kita masuk ke dalam tahapan kelima ya, operations and maintenance. Jadi sama seperti alat-alat juga ya, harus mendapatkan perawatan ya, supaya tetap bekerja dengan baik. Begitu pula dengan sistem informasi gitu kan, harus di-maintain. Jangankan sistem informasi yang ini digunakan oleh banyak pihak, software yang ada di handphone kita masing-masing juga kan terus mengalami maintenance ya, dari pengembangnya. Terbukti kalau misalnya kita nih ada tawaran untuk update software ya, operating system-nya. Nah, itu sebetulnya adalah upaya yang dilakukan oleh pengembang sistem supaya user itu bisa tetap menggunakan operating system dengan kualitas terbaik dan terhindar dari risiko fraud gitu, atau serangan virus gitu ya, atau misalnya, malware dan seterusnya. Kemudian tahapan lain dalam operations and maintenance itu juga adalah modifikasi sistem kalau ada yang masih perlu diubah ya atau kurang fit dengan kebutuhan. Kemudian, ongoing maintenance ya tadi perawatan, dan kalau ada yang dimodif, ada yang diubah itu kita, deliver juga, kita terapkan juga kepada para user gitu ya. Beritahu kepada para user bahwa ada perubahan, ada maintenance dan seterusnya. Itu semuanya harus selalu dikomunikasikan dengan baik supaya berjalan lancar. Nah, apakah berhenti di tahap kelima ini? Tidak ya, karena tadi saya bilang ini adalah sebuah siklus. Setelah tahapan terakhir selesai, itu kembali lagi ke tahapan pertama untuk perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Nah, sekarang siapa saja yang terlibat dalam SDLC? Ini bicara tentang orang ya, dan apa perannya begitu. Pertama di antaranya adalah Information System Steering Committee. Information System Steering Committee itu adalah dewan yang ini berkaitan dengan pengembangan sistem informasi. Ya, ini sebetulnya adalah top management yang fungsinya adalah membuat perencanaan dan juga dia melakukan monitoring ya terhadap keseluruhan fungsi ya, bukan cuma information system sebetulnya. Nah, tapi berkaitan dengan information system, top management itu tentunya, berfungsi ya dalam hal ini dia memfasilitasi koordinasi antar bagian yang ada di bawah koordinasinya gitu ya, supaya sistem yang baru ini bisa mengintegrasikan semua data dari setiap divisi atau setiap bagian yang, disupervisinya begitu ya. Pihak kedua adalah project development team atau tim pengembangan, sistemnya gitu ya. Jadi ketika misalnya ada proyek pengembangan sistem e-learning gitu ya, spesifik ya ada judulnya e-learning, maka di sini biasanya dibentuk sebuah tim khusus. Dia fungsinya apa? Tentunya melakukan perencanaan hingga monitoring proyek tersebut gitu. Tapi hanya pada proyek tertentu. Kalau tadi Information System Steering Committee ini keseluruhan, baik itu proyek e-learning maupun proyek yang lain, semua pokoknya. Ketiga, pihak yang terlibat juga adalah programmers. Programmers itu ya programmer ya, orang yang membuat program, membuat software begitu ya. Tentunya tugas dia di sini adalah merancang, mengembangkan software yang sesuai kebutuhan user. Dan apa yang dia desain tentunya harus mengakomodir ini analyst specification, spesifikasi yang sudah di-list oleh analis ya, analis sistem. Nah, inilah analis sistem. Analis sistem itu orang yang bekerja sebagai analis sebuah sistem ya. Dia bekerja di tahapan 1 SDLC. Tugas dia tadi melakukan initial investigation, kemudian yang terakhirnya akhirnya dia bisa memberikan resep begitu. Resep yang isinya tentang apa saja informasi yang dibutuhkan dan apa saja spesifikasi yang harus ada ya dalam desain sistem yang baru yang nantinya akan diserahkan kepada programmer, kepada pengembang sistem gitu ya. Kemudian yang terlibat juga adalah manajemen. Manajemen ini sebetulnya juga termasuk ke dalam yang tadi ya, apa namanya, Information System Steering Committee. Manajemen di sini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan atau jabatan ya dalam organisasi gitu kan, dengan divisi atau dengan bidang-bidang tertentu. Manajemen ini tugasnya atau perannya dalam SDLC adalah tentunya mengarahkan setiap user yang ada di bawah supervisinya untuk terlibat aktif dalam pengembangan sistem ini supaya mendukung sistem yang baru gitu ya, dan juga memastikan sistem yang baru ini itu berjalan sesuai dengan arah tujuan gitu. Jangan sampai melenceng dari tujuan utama perusahaan. Kemudian yang terakhir tentunya yang terlibat dalam SDLC adalah user ya, atau para pengguna sistemnya itu sendiri. Ini kan sistem tentunya akan digunakan ya oleh
user. Tentunya user ini harus terpahamkan dulu, harus diarahkan supaya mereka itu mau menggunakan sistem yang baru ya, supaya sistem yang baru ini bisa lancar gitu, bisa digunakan. Ya, user juga ini mereka berperan ya untuk menguji coba sistem yang baru, ya kan. Sehingga kalau misalnya ada yang kurang-kurang atau tidak sesuai kebutuhan user, itu bisa dijadikan masukan untuk pengembangan sistem yang baru supaya lebih baik. Nah, kita masuk sekarang ke planning dari SDLC gitu ya. Apa sih yang dilakukan dalam tahapan planning ini? Ya, dalam merencanakan sebuah pengembangan sistem, kita kenali ada 2 tipe perencanaan. Yang pertama adalah master plan. Master plan ini adalah long term planning ya. Dalam setiap organisasi pasti punya klasifikasi planning. Ada planning jangka panjang gitu ya. Kalau negara itu bisa sampai 35 tahun gitu ya. Ada planning menengah, jangka menengah biasanya 5 sampai 10 tahun. Ada pendek. Pendek itu biasanya 1 tahunan. Nah, master plan untuk pengembangan sistem juga long term ya gitu. Tentunya organisasi itu harus punya perencanaan nih, dalam berapa tahun kita akan menggunakan sistem apa gitu ya. Dalam 10 tahun, dalam 20 tahun, apa yang ingin diraih, ingin dikerjakan gitu. Nah, turunan dari master plan ini adalah project development plan gitu. Jadi jangka pendeknya, dan ini spesifik ya. Seperti tadi misalnya proyek pengembangan sistem e-learning. Ini jangka pendek gitu ya. Kemudian ada judul spesifiknya. Ya, dalam project development plan ini tentunya juga spesifik ya. Harus tercantum di sana siapa saja orang-orangnya yang istilahnya akan terlibat, kemudian hardware-nya apa, software-nya, dan juga bagaimana pendanaannya. Nah, sekarang dalam merencanakan, kita kenali beberapa teknik ya. Di antaranya ada PERT, PERT ya. Ini adalah singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. Ini sebetulnya adalah sebuah diagram yang fungsinya adalah menggambarkan semua aktivitas dalam proyek dan juga waktu dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan sampai si proyek ini selesai. Sedangkan yang kedua ada Gantt chart. Ini adalah sebuah chart atau bagan ya. Bentuknya sih adalah bar chart. Jadi grafik batang ke pinggir seperti itu. Mungkin ini paling sering kita gunakan ya. Jadi kalau dalam scheduling itu aktivitas-aktivitas itu di kolom sebelah kiri, kemudian sebelah kanan itu adalah timeline-nya. Misalnya perencanaan itu dari bulan berapa sampai bulan berapa. Kemudian misalnya survei itu dari bulan berapa sampai bulan berapa. Itu di sebelah kanannya menggunakan grafik batang gitu ya.